Dengan penuh sukacita kami menyambut saudara sekalian, khususnya yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di gereja ini. Kiranya kebaktian minggu ini membawa berkat untuk kehidupan saudara sekalian dan bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tata ibadah kita, kebangkitannya membarui cara hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Jemaat kami undang berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita rayakan pada Jumat Agung telah berlalu. Akankah salib terpanjang terus? Tidak. Pada pagi-pagi benar orang banyak datang ke kuburnya. Mereka tidak menemukan dia. Kuburnya telah kosong. Maut dikalahkannya. Dia sudah bangkit. Sungguh dia sudah bangkit. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188 bait pertama dan 2. Kebaktian memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini di sini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudara anugerah dan damai sejahtera dari Kristus yang telah bangkit dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah kekal selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami sering berlaku seperti para murid, takut, khawatir, karena kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau teguhkan melalui kebangkitan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Yang meragukan kebangkitan-Mu dan yang menuntut bukti kuasa kebangkitan-Mu dalam menanggapi masalah kehidupan kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada semua orang yang sungguh-sungguh dan tulus dalam pengakuannya, dengarlah firman Tuhan. Janganlah kamu takut, karena Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 43 ayat 19. Karena itu, percayalah, sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Roma 1 ayat 4. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama jemaat pada segala abad dan tempat kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Shalom. Kita akan membacakan warta minggu ini. Yang pertama, dukungan doa. Ibu Tialam Tampu Bolon saat ini dalam pemulihan di rumah. Saudari Imelda Siahan dalam rawat jalan, Bapak Rudi Siahan dalam rawat jalan, Johan Hatoguan Manulang, anak dari Penatua Washington Manulang, sakit dan dirawat jalan di rumah. Penatua Rivi Wanta Bangun saat ini dalam pemulihan di rumah. Bapak Julian Hutagalung sakit dan dirawat di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kita yang sedang sakit. Berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Siti Wuryani, mantan majelis, pada hari Sabtu 28 Maret 2020 dan telah dimakamkan di TPU Pondok Kelapa. Pendeta majelis dan jemaat GKO Klender mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita kelahiran, telah lahir seorang putri, anak pertama dari keluarga Penatua Enrico Rio Lumban Tobing dan Ibu Yosi Silvia Simorangkir pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 23 WIB di klinik Lily Family. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anak tersebut diberi nama Revia Nagita Lumban Tobing. Pemberkatan nikah, telah menerima pemberkatan nikah gereja Saudara Daniel Perdana, putra dari Bapak Andri Firman Jumujung Nababan almarhum, dan Ibu Bertua Hutapea, anggota jemaat GKO Klender,
dengan saudari Austin Evelyn Winda Ruth, putri dari Bapak Panggabean Sitorus almarhum dan Ibu Linda Manurung, anggota jemaat GKO Klender pada hari Jumat 27 Maret 2020 pukul 9 WIB. Pendeta majelis dan jemaat GKO Klender mengucapkan selamat menempuh hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Rekening Bank GKO Klender diberitahukan kepada seluruh jemaat GKO Klender untuk mempermudah pemberian persembahan syukur bulanan, persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer melalui Bank BCA KCP Buaran Raya, nomor rekening 633-109-6137 atas nama Matius Ananta M atau Ari Ginting Suka. Bukti transfernya dapat di-capture atau difoto dan dapat dikirimkan melalui email GKO Klender, yakni Gereja GKO Klender, email kam. Total saldo per tanggal 11 April 2020 adalah sekitar 6.590.781 rupiah. Atas perhatian dan kerjasama jemaat diucapkan terima kasih. Himbauan dari Majelis GKO Klender. Sesuai dengan edaran dan peraturan pemerintah dari DKI Jakarta, khususnya terkait PSBB, maka Majelis Gereja Kristen Oikumene Klender menghimbau kepada seluruh jemaat GKO Klender untuk dapat menjalankan dan mentaati aturan PSBB tersebut. Mari kita ikut mendukungnya. Atas perhatian dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Pendeta Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Oikumene Klender mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini pertanggal 6 April sampai 12 April 2020 ada 12 orang. Bagi anggota jemaat yang namanya belum tercantum atau terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan nama atau tanggal ulang tahun dalam daftar ulang tahun pertanggal 6 April sampai 12 April 2020 dimohon menginformasikan atau memberitahukan ke majelis jemaat atau sekretariat gereja. Demikian warta buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Raya Paskah ini. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh memperingati kebangkitan Kristus. Dan kami ingin terus diteguhkan melalui firman. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Dan mampukan kami juga
untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk jemaat. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping dan di tempat yang lain, dan sudah terbunuh. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Berbahagialah kita yang terus membaca firman Tuhan, yang merenungkannya di dalam hati, memeliharanya, dan melakukan di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Yang pertama, saya dan juga bersama dengan pelayan Tuhan, para penatua Majelis GK Auckland, mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus yang telah bangkit memberikan kepada kita kemenangan di setiap hari jalan hidup kita. Jemaat yang terkasih, ada seorang pendeta di saat hari Minggu ia berkhotbah
Dia berkhotbah tentang pertobatan. Di tengah-tengah dia berkhotbah, dia melihat di tengah-tengah ada seorang ibu yang menangis sambil mendengarkan khotbahnya. Wah, pendeta ini berpikir khotbahnya menyentuh hati jemaat, dan dia semakin semangat untuk menyampaikan khotbah luar biasa. Dan sampai selesai dia melihat ibu itu terus menangis. Kemudian setelah selesai doa berkat, dia turun dari mimbar. Kemudian dia cepat-cepat menghampiri ibu tadi untuk berbincang-bincang dan mau mendoakan ibu. Pendeta itu bertanya, "Ibu, tadi ketika saya berkhotbah, saya melihat ibu menangis. Apakah ibu punya masalah? Atau ada hal yang harus ibu akui untuk saya doakan?" Ibu itu berkata, "Oh, betul Bapak Pendeta. Tadi saya menangis." "Wah, ada apa ibu? Mungkin saya bisa tahu dan saya mendoakan." "Tidak Pak, saya tidak punya masalah apa-apa." "Loh, kenapa ibu menangis?" kata Bapak Pendeta lagi. Ibu itu berkata, "Maaf Pak Pendeta, saya dari tadi melihat jenggot Bapak. Dan ketika saya melihat jenggot Bapak, saya teringat akan kambing saya yang tertabrak mobil dan saya sedih sekali." Wah, Bapak Pendeta langsung bilang, "Wah." Tapi sejak saat itu Bapak Pendeta kemudian mempunyai pola pikir yang berbeda, berubah pemikirannya, bahwa tidak selamanya orang itu ketika dengar khotbah menangis itu karena dia menyesali dosanya atau punya masalah. Mungkin ada yang lain, mungkin gara-gara jenggot. Ya jemaat yang terkasih, pendeta ini mengalami sebuah perubahan pemikiran saat itu. Jemaat yang terkasih, gereja dan umat Tuhan harus juga mengalami yang namanya perubahan. Perubahan terus-menerus, tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti. Gereja harus terus mereformasi dirinya. Umat Tuhan harus terus mereformasi dirinya, mengalami perubahan. Di dalam gereja tidak boleh berpikir dulu kami seperti ini, dulu terus. Tidak boleh. Apalagi dengan situasi dan kondisi zaman, gereja harus terus untuk berubah. Bila tidak ingin digilas oleh zaman, oleh situasi, oleh kondisi. Contohnya sekarang ini dengan merebaknya COVID-19, gereja harus berbuat sesuatu. Ibadah yang harusnya di rumah gereja atau di gedung gereja sekarang harus dilakukan di rumah-rumah. Khotbah dilakukan secara online, rapat-rapat menggunakan media Zoom, Jitsi Meet, Hangout atau yang lainnya. Informasi-informasi semuanya melalui WA atau yang lain. Bahkan sekarang banyak pendeta, teman saya berkata begini, "Wah, sekarang ini banyak pendeta jadi YouTubers." Tapi itulah keadaan dan kenyataan yang terjadi. Tapi harus berhati-hati juga, jangan sampai kebablasan. Nanti pendetanya gak urus jemaat, gak doakan jemaat, gak persiapkan khotbah, malah setiap hari lihat, sudah subscribe berapa ya, berapa yang like ya. Dan jangan sampai begitu. Jangan sampai melupakan tugas yang paling utama. Gereja harus mengalami perubahan. Perubahan yang sesuai dengan kehendak. Demikian pula kehidupan kita jemaat. Kita harus mereformasi diri. Tidak boleh sama seperti yang dulu. Harus terus maju.
kata iklan di televisi selalu harus menjadi terdepan. Nah, itu kata iklan. Tapi mari kita terus mengalami perubahan. Perubahan itu pun terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus saat hari kebangkitan, ketika mereka menikmati kebangkitan Kristus. Ada perubahan di dalam kehidupan mereka ketika mereka menyaksikan Kristus bangkit. Dan perubahan itu harus terus dijalankan sepanjang zaman dalam gereja. Tidak boleh stagnan. Kebangkitan Kristus membaharui cara hidup murid-murid. Dan itu diteruskan terus-menerus di dalam gereja dari 2000 tahun yang lalu sampai seterusnya, sampai sekarang dan seterusnya. Gereja dan umat Tuhan harus mengalami perubahan. Ada 3 perubahan yang saya lihat dalam bacaan kita hari ini. 3 perubahan cara hidup yang dialami oleh para murid, dan itu juga harus diteruskan di dalam gereja. Yang pertama, kebangkitan Kristus merubah tata cara hidup di dalam masyarakat dan dalam pribadi. Jadi kebangkitan Yesus merubah tatanan di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam pribadi. Pada saat Yesus bangkit, orang Yahudi saat itu sangat kental dengan cara hidup patriarki atau patrilineal, yang berarti bahwa laki-laki menjadi pusat dari pelaku peristiwa. Laki-laki menjadi fokus, perempuan kelas 2, kelas bawah, tidak dianggap. Namun dalam peristiwa kebangkitan, penulis Injil Yohanes menempatkan wanita sebagai pelaku utama dalam peristiwa sejarah yang sangat penting yang mengubah dunia. Tuhan Yesus meletakkan wanita di dalam posisi luar biasa dalam pemberitaan kebangkitan. Kita melihat bahwa pembawa berita pertama dari kebangkitan Yesus dilakukan oleh seorang wanita. Kita bisa lihat dalam ayat yang kedua, Maria yang pertama pergi ke kubur dan dia melihat kubur kosong. Pintu telah terbuka, pintu batu terbuka. Maria yang pertama datang kemudian beritahukan kepada murid-muridnya bahwa jenazah Yesus tidak ada. Maria Magdalena yang pertama, dia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Yesus berbicara pertama kali setelah dia bangkit kepada seorang wanita. Maria yang kemudian juga pergi kepada murid-murid dan berkata, "Aku telah melihat dia." Dan Marialah orang yang pertama menyatakan sebuah pengakuan iman yang sangat ganjil. Dia berkata bahwa Yesus itu Tuhan walaupun Yesus telah mati. Sesuatu yang aneh, tapi sebuah penyataan iman. Dia berkata Tuhan telah diambil orang dari kubur. Bagaimana dia bilang Tuhan tapi ada di dalam kubur? Jenazahnya ada, sudah diambil di dalam kubur. Suatu pernyataan iman yang luar biasa dari seorang wanita. Yesus melalui kebangkitannya, Yesus menegaskan sebuah dobrakan luar biasa, mendobrak kemapanan dari sebuah kebiasaan dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang paling utama. Tuhan Yesus mengadakan sebuah perubahan. Diskriminasi secara gender, Tuhan Yesus rombak itu. Dan gereja harusnya seperti itu.
tidak sesuai, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai, diskriminasi gender, suku, agama, ras, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak sesuai. Akhir-akhir ini pembahasan tentang LGBT sangat merebak, tapi pembahasannya itu hanya sampai kepada titik-titik doktrin, hanya membahas ini dosa apa tidak. Saya orang yang tidak setuju juga dengan LGBT, tetapi jangan sampai hanya berhenti pada dosa atau tidak, tapi apa yang harus kita lakukan untuk mereka, karena mereka pun adalah gambar Allah yang harus mendapatkan sentuhan Injil kasih Kristus dan sentuhan kasih orang Kristen. Jemaat yang terkasih, perubahan itu, perombakan bukan hanya dalam tatanan masyarakat, tetapi dalam kehidupan pribadi kita, orang percaya. Sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, orang Kristen harus merombak kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Egoisme, keserakahan, kepala batu, jukun, pemecah belah, itu harus dirombak, itu harus diperbaharui. Dunia ini harus dirubah. Mungkin dunia ini karena peristiwa kebangkitan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu, tapi orang tidak mau mengalami perubahan. Mungkin Tuhan memakai COVID-19 sehingga orang semua yang kepala batu itu, dunia ini yang kepala batu, pemimpin-pemimpin negara yang kepala batu harus merendahkan diri. Makanya coba lihat, tidak ada perang lagi sekarang. Semua orang berusaha untuk saling membantu. Negara-negara Rusia dan Amerika yang tadinya bertikai dengan Cina, semuanya mau merendahkan diri. Mungkin itu cara Tuhan melalui COVID-19 ini untuk kita merendahkan diri. Jemaat yang terkasih, harus ada perubahan di dalam hidup kita. Di dalam keluarga harus ada perubahan tata pikiran, tata susunan. Memang suami sebagai kepala keluarga, tetapi tidak selamanya suami itu yang paling benar. Ia harus mendengarkan juga apa kata istri, apa kata anak-anak. Istri juga jangan menganggap diri karena dia yang mengatur rumah tangga terus dia berkuasa. Ia harus juga mendengar anak dan mendengar suami. Anak-anak dalam masa muda mungkin terlalu semangat, kadang-kadang menganggap orang tua itu kuno. Ingat, harus merendahkan diri, harus mengalami perubahan, hidup sesuai dengan kehendak. Kebangkitan Yesus merubah tata hidup masyarakat dan pribadi. Yang kedua, jemaat yang terkasih, kebangkitan Yesus merubah cara hidup di dalam cara berpikir. Selama ini orang berpikir bahwa kuburan adalah tempat penderitaan, tempat duka cita, tempat kesedihan, tempat kengerian, bahkan mistik. Tempat di mana orang kehilangan yang terkasih, tempat orang meratap. Di kuburanlah akhir dari kehidupan. Tetapi kebangkitan Yesus mengubah cara berpikir murid-murid, bahwa kuburan yang tadinya tempat kengerian berubah menjadi sebuah tempat penuh harapan. Di dalamnya terpancar kehidupan, di dalamnya terpancar sukacita dan semangat. Mengapa? Karena kuasa penderitaan, kuasa maut, kuasa-kuasa kesengsaraan, semuanya telah ditelan oleh Kristus dan dikalahkan oleh Kristus. Pintu kuburan yang terbuka, kubur kosong, kain kafan orang mati yang tergeletak, itu semua menunjukkan ada perubahan di dalam pola pikir, bahwa kuburan
bukanlah tempat yang mengerikan. Jemaat yang terkasih, kadang-kadang kita berpikir bahwa situasi yang sulit, situasi penderitaan adalah akhir dari segalanya. Apalagi sekarang merebaknya COVID-19, semua kita ketakutan. Itu hal yang normal sebagai manusia. Tetapi mari kita petik apa yang luar biasa terjadi dalam COVID-19 ini. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan. Harusnya ada semangat. Coba kita lihat, orang sekarang mulai berperilaku hidup sehat. Orang mulai berpikir bahwa pentingnya kita untuk hidup menjaga tubuh yang sehat. Bahkan orang saling mendoakan, saling mau memperhatikan yang lain. Melalui peristiwa COVID-19, kita melihat juga pencemaran udara sekarang sangat berkurang. Mungkin ini cara Tuhan juga untuk mengurangi proses pemanasan global. Ada hal indah di dalam setiap peristiwa. Mungkin itu juga peristiwa penderitaan dan duka cita. Dan Kristus Yesus telah menunjukkan melalui kebangkitan bahwa di dalam kubur yang kosong terpancar sukacita, damai sejahtera, terpancar kemenangan. Karena itu mari kita hidup tetap optimis di dalam berbagai situasi. Kenapa? Karena Kristus telah menunjukkan Dia mengalahkan maut dan penderitaan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus merubah gaya hidup untuk mewartakan kehidupan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus merubah gaya hidup untuk mewartakan kehidupan ini. Dalam ayat yang ke-17 saya akan bacakan bahwa Yesus berkata, "Janganlah engkau membela aku, sebab aku mau pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Katakanlah kepada mereka, beritakanlah kepada mereka. Jemaat yang terkasih, kebangkitan Yesus membuat kita umat Tuhan secara khusus harus pergi untuk menyatakan bahwa Yesus Dialah Tuhan dan Bapaknya adalah Bapa. Menyatakan sebuah hubungan kasih yang luar biasa, bahwa kita dipanggil sebagai anak. Itu yang harus kita beritakan. Beritakan tentang kasih Tuhan. Beritakan juga bahwa Yesus telah bangkit. Damai sejahtera telah diberikan. Mari kita beritakan ini. Jangan sampai hari-hari ini saya kalau baca WA itu penuh dengan hoax-hoax. Inilah itu, aduh pusing kepala. Mari kita beritakan hal-hal yang indah. Berita damai sejahtera. Betul, COVID itu menakutkan. Tetapi ingat bahwa kasih Tuhan kuasa lebih daripada itu. Mari kita sebarkan itu. Sebarkan damai sejahtera. Sebarkan sukacita. Sebarkan kasih Tuhan. Itu tujuan Yesus bangkit. Mari wartakan kehidupan. Bukan wartakan kematian. Wartakan kehidupan. Dan ingat jemaat yang terkasih, kebangkitan Yesus merubah tatanan hidup masyarakat dan hidup pribadi. Kebangkitan Yesus merubah cara dan pola pikir kita. Dan kebangkitan Yesus merubah gaya hidup yang harus mewartakan
kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati Paskah, selamat menikmati kebangkitan Yesus, dan selamat meneruskan cara hidup yang baru, cara hidup sesuai dengan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, persembahan syukur. Ayat firman Tuhan untuk persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat mengikuti persembahan sambil bernyanyi, masukkan di dalam amplop, dan nanti dalam pertemuan kita boleh memberikan itu nanti kepada majelis, atau boleh datang ke gereja untuk memberikan persembahan, atau menghubungi majelis wilayah, dan juga mungkin bisa melalui transfer bank BCA seperti yang ada tertulis di dalam layar handphone atau televisi. Jemaat, mari kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian KJ 212 ayat 1 dan seterusnya. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini kembali memperbarui hidup kami. Teguhkanlah firman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Ibu terkasih kami, Ibu Tiara Tampolan, yang dalam masa-masa pemulihan. Saudara Ibu Siaga, Bapak Rudi Siaga, kiranya Tuhan memulihkan mereka, berkati setiap upaya-upaya dalam penyembuhan mereka. Kami juga berdoa Angelina Manula, anak dari Bapak Penatua Washington yang saat ini dalam pemulihan di rumah, dan juga adik terkasih kami, Yohan. Ya Bapak, Engkau menjamah dan memberi
memberikan kesembuhan bagi adik-adik kasih kami. Kami juga berdoa untuk Clara Valencia Abinaya, anak dari Bapak Bonifacius Giri Jarawan, yang saat ini dalam masa-masa pemulihan diri. Bapak Penatuari Viwanta Bang, kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan pasca operasi. Kami juga menyerahkan Bapak Julian Tegal. Ya Bapak, tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi. Berkati obat-obatan, berkati upaya medis, berkati orang-orang yang mendampingi juga, dan ini mempercepat pemulihan dan kesembuhan saudara-saudara kasih. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga dari almarhumah Ibu Siti Wuryani, Ibu dari Penatua Daniel Sebuah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Terima kasih ya Bapak. Jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan Engkau terus memberikan mereka pemulihan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sulit untuk melakukan pekerjaan mereka. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang harus berhenti bekerja. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan berkat, memberikan kekuatan kepada kami semua. Jemaat yang terkasih, Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang terkasih, yang saat ini anak-anak kami yang menempuh pendidikan, kiranya mereka juga dapat belajar dengan baik, mempersiapkan diri untuk nanti mereka masuk dalam pendidikan mereka seperti biasa. Kami berdoa buat opa-oma kami, opung-opung kami dalam masa lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam menanggapi masa-masa tanggap darurat COVID-19, agar menjalankan tugas dengan baik, mengambil langkah-langkah bijak, dan kiranya Tuhan mau menghalau pandemi ini. Berkati juga para medis, para dokter, perawat, dan semua yang ada di garis depan dalam mengatasi COVID-19. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit terkena COVID-19. Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi keluarga yang telah kehilangan saudara-saudara karena COVID-19, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak yang kami ingin naikkan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudi mendengar dan menjawab doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus
Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menaikkan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari arahkanlah hatimu. Kristus yang telah bangkit itu telah mengutus saudara-saudara dan saya untuk menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu bangkitlah sekarang dan pergilah dengan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, selamat Paskah. Dan Gereja Kristen Ekumenik Klender, dalam hal ini saya Pendeta Semituan mengucapkan selamat merayakan Paskah. Namun jangan lupa tetap kita stay di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap mengadakan hubungan dengan kami majelis. Nanti dalam setiap tengah minggu ada renungan firman Tuhan yang dibagikan untuk kita semua. Karena itu tetap menanti informasi dari majelis. Mari kita sama-sama di dalam waktu-waktu ini semakin mendekatkan diri dengan keluarga, dengan Tuhan. Dan jangan lupa taat akan aturan yang telah diberikan atau dihimbau oleh pemerintah. PSBB, jalankan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah.